Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas materi tentang TCP dan UDP Communication. Nah, jadi materi ini bertujuan untuk melihat lalu lintas traffic yang menggunakan simulator packet tracer, kemudian memeriksa protokol TCP dan UDP. Nah, latar belakangnya, pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pemahaman tentang protokol TCP dan UDP secara detail. Jadi packet tracer mempunyai kemampuan untuk melihat protokol data unit yang berbeda di saat melakukan perjalanan melalui jaringan. Oke, mari kita lakukan simulasi dengan mengikuti instruksi-instruksi yang sudah diberikan ya. Nah, di sini kita melihat di server ya, ada namanya multi server, kemudian ada klien HTTP klien, ada FTP klien, DNS klien, dan email klien. Nah, kita akan melihat traffic dari masing-masing server tersebut. Oke, langsung saja instruksi untuk part pertama. Tugas kita adalah mengenerate lalu lintas jaringan dalam mode simulasi dan view multiplexing. Jadi generate traffic untuk mengisi address resolution table. Nah, lakukan tugas berikut untuk mengurangi jumlah lalu lintas jaringan yang dilihat dalam simulasi. Nah, langsung saja kita klik multi server ya. Kemudian pilih ya desktop, kemudian command prompt. Kemudian kita ping ya. Oke. Oke, bisa kita lihat ya ping statistik dari IP broadcast 192.168.1.255. Nah, ini ada reply dari 1.2, kemudian 1.3, 1.4, dan 1.1. Nah, ini adalah masing-masing IP dari HTTP klien, FTP klien, DNS klien, dan email klien. Oke, kemudian kita close ya, Windows multi server. Kemudian step kedua, kita akan coba untuk mengenerate web HTTP. Pertama adalah kita masuk ke menu simulation ini ya, simulation mode. Oke. Kemudian klik HTTP client. Oke, kemudian masuk ke web browser. Ya. Kemudian kita ketikkan perintah 192.168.1.254, kemudian klik go. Nah, kita lihat muncul ya amplop protokol data unit ya di topologi ini. Kemudian kita minimize ya. Kemudian step ketiga, kita klik FTP client ya. Kemudian kita masuk ke command prompt. Oke. Sama kita lihat ada amplop protokol data unit untuk FTP. Ini kita minimize juga. Kemudian step 4 kita masuk ke DNS ya. Kita masuk DNS, kemudian pilih
command prompt, kemudian pilih nslookup ini multiserver.pt.ptu. Nah, pasti kan. Oke, juga menampilkan amplop protokol data unit ya. Kemudian yang terakhir kita generate email ya, email, kemudian pilih email ya, email, kemudian kita compose to-nya user at multiserver.ptu, kemudian subjeknya oke, kemudian personalize body emailnya, kemudian kita klik send. Oke, kita minimize ya. Ada kita bisa melihat di panel ini ya, ada protokol entry dari protokol data unit masing-masing traffic ya, HTTP client, FTP, DNS, dan email client. Oke, kemudian step ke-7 kita akan memeriksa multiplexing ya saat dalam lalu lintas jaringan ini. Nah, pertama adalah kita gunakan tombol capture forward ya, ini ya, di button simulation panel ya. Nah, fungsinya adalah untuk mengamati berbagai protokol yang berjalan di jaringan. Oke, kita klik ya, klik capture forward sekali. Nah, semua protokol data unit akan berjalan di switch. Ya. Kemudian kita klik capture forward ini sebanyak 6 kali ya. 6 kali. Dan kita akan melihat ada protokol data unit yang berbeda ya, melakukan perjalanan di jaringan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi dapat kita lihat protokol data unit ya dari host yang berbeda melakukan perjalanan di jaringan. Jadi kita dapat melihat bahwa hanya satu protokol data unit yang dapat melintas koneksi ya, lalu lintas jaringan di setiap arah pada waktu tertentu. Oke. Nah, jadi apa yang terjadi gitu ya? Apa yang ini disebut dengan conversation multiplexing. Jadi berbagai PDU ini muncul di daftar panel simulasi ya. Muncul di daftar simulasi. Nah, kemudian apa yang berbeda dari warna tersebut? Apa artinya? Nah, artinya adalah mereka mewakili protokol yang berbeda. Bisa kita lihat ya, warnanya ada TCP, nah hijau ya, HTTP warna ungu, DNS warna coklat gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Part 2 kita akan memeriksa ya fungsi protokol TCP dan UDP. Nah, ini kita riset simulasi ya. Riset simulasi. Nah, tugas yang kedua adalah kita harus memfilter ya. Jadi memfilter di bagian HTTP dan TCP saja. Nah, untuknya kita bisa, ini ada event list ya, filter ya. Nah, sekarang kita klikkan show all. Kemudian kita edit filter, pilih cuma yang ada TCP dan HTTP ya.
TCP dan HTTP. Oke, kemudian kita close ya. Kemudian kita buka HTTP client ya. Kita pilih HTTP client ya. Kemudian ini kita close saja. Oke. Kemudian kita ketikkan perintah 192.168.1254, kemudian kita klik go ya. Nah, kemudian kita minimize ya. Nah, kemudian kita klik capture forward sampai muncul protokol data unit untuk HTTP ya. Oke, kita klik ya. Nah, ini ya, sampai muncul warna untuk ini HTTP. Nah, kemudian kita lihat mengapa butuh waktu lama ya untuk HTTP PDU ini muncul. Nah, karena TCP harus melakukan atau sampai status menjadi established koneksi agar lalu lintas HTTP itu dapat dimulai. Oke, sekarang kita coba ya. Klik ya, kita akan mengklik PDU ya, protokol data unit amplop. Kemudian kita akan show details. Nah, kita akan lihat pada section yang kedua. Ini yang warna ungu ya. Kita coba yang warna ungu. Kita klik. Oke. Kemudian kita lihat di bagian outbound ya, outbound details. Kemudian kita scroll ke bawah, lihat yang TCP ya. Kita lihat TCP. TCP ini ya, TCP ya. Nah, ini adalah section label ya, apakah section label yang diberi lah TCP ya, TCP. Kemudian apakah komunikasi ini reliable ya? Ya, karena TCP yang digunakan. Nah, kemudian kita bisa melihat ada recordnya source port, destination port ya. Kemudian sequence number dan ACK number ya. Value-nya ada source portnya 1026, destination portnya 80 ya. Kemudian sequence numbernya 1, acknowledgement-nya 1. Kemudian di bagian F ya, kita lihat yang F. Ada bagian di bagian field-nya ini ya, kita lihat ada flag ya, ada flag 0B 000 ya 11001. Nah, masing-masing sebenarnya ya, B ini adalah representatif dari TCP. Jadi masing-masing ini terdapat dari 6 bilangan bit ya, ada bilangan bit ya. Ini ya. Ya, ada 6 bilangan bits ya. 6 bits ya. Nah, satu itu menyatakan bahwa flag tersebut di set. Bisa lebih dari satu flag di set dalam satu waktu. Nah, kemudian kita lihat flag mana yang di set di dalam protokol data unit ini. Kita lihat yang bernilai 1 gitu ya. Berarti kita hitung dari kanan ini 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 berarti ada ACK dan PSH. Oke. Oke. Kemudian kita
close ya, close protokol data unit ya. Oke, kemudian klik capture forward until protokol data unitnya mengembalikan ya ke HTTP client dengan tanda centang gitu ya. Oke, kita klik ya. Oke, kita klik ya protokol data unit amplop dan select inbound. Oke, kita klik inbound ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana port sequence number. Apakah ada yang berbeda dari sebelumnya ya? Kita scroll ke bawah, kita lihat TCP ya. Nah, ini ada perbedaan ya, ada perbedaan di mana port sumber ya, ada source portnya ya, dan destination port ya, itu dibalik ya. Dan apa? Scan numbernya 1, kemudian acknowledgement numbernya 103. Kemudian bisa kita lihat flagnya ya. Flagnya ya ACK dan PSH ya. Oke. Kemudian oke, ini kita close ya. Kemudian kita coba klik ini ya. Nah, kita bisa klik di bagian ya outbound details ya. Kemudian TCP ya. Nah, awalnya adalah kita bisa lihat bagian nomor nah, ini adalah sequence nomor source portnya 1026 ya, destination port 50. Sequence nomornya 1 dia, outlet lebih nomor 1 dia. Jadi ada perbedaan di sana. Oke. Kemudian kita reset simulasinya. Ya, kita close PDU, kita reset simulasi. Oh, ini ya. Oke. Nah, ini tadi ada source portnya 1026, destination-nya 80, sequence nomornya 103, acknowledgement-nya 234. Kemudian flag-nya ini 1 dan 5. Berarti ACK dan finish ya. ACK dan finish. Jadi port semula tujuannya dibalik ya. Byte square numbernya
103 ya. ACK-nya 234. Flag-nya menjadi ACK dan finish ya. Ini yang sini. Oke. Kita reset simulasi ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke FTP. Nah, kemudian kita buka FTP client di desktop ya. FTP. Ini kita close. Ya. Oke. Kita ketikkan FTP 1254. Oke. Kita minimize ya. Kemudian di bagian simulation panel ya, simulation panel kita edit ya menjadi FTP dan TCP. Oke, kita lihat FTP dan TCP. Oke, close. Oke. Nah, kita klik capture forward ya di sini ya. Kita klik capture forward. Oke, dia kan ada dua amplop ya. Oke. Kemudian kita coba buka amplop yang sini ya. Second PDU amplop. Kemudian kita buka outbound ya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita lihat TCP ya. Nah, kita bisa melihat apakah apa namanya komunikasi ini ya, dianggap reliable gitu ya. Iya. Nah, kemudian yang ini kita bisa lihat ada rekornya, ada source port ya 1026, destination portnya 21 FTP ya. Kemudian sequence numbernya 0 dan acknowledge numbernya adalah 0. Oke. Kemudian kita bisa lihat flagnya ya. Flagnya berarti adalah yang nomor 2. Nah, kita lihat nomor 2 berarti sinkron ya. S ya, sinkron. Berarti source portnya 1026, 21 ya, 00 dan sinkron. Kemudian nah, kita close PDU-nya ya, kita close. Kemudian kita klik capture forward ya. Sampai FTP lainnya ada centang ya. Oke. Oke. Kita klik ya. Kita klik inbound ya. Kita klik inbound. Kita klik ke bawah. Nah, source portnya 21 ya, destination portnya 1026, sequence numbernya 0 dan acknowledgement-nya namanya 1. Kemudian flagnya 2 dan 5 ya. 2 dan 5 itu berarti sinkron dan ACK. Ya, ini sinkron plus ACK.
Nah, kita bisa lihat juga bahwa portnya juga ya, port source dan destination dibalik ya, dibalik. Kemudian yang saya sampaikan tadi, acknowledgement-nya namanya satu. Satu. Kemudian klik outbound ya, klik outbound. Kemudian apa perbedaan port ya, dan nomor urut dari hasil sebelumnya ya. Nah, kita lihat ke bawah ya. Source portnya 10.10.26, portnya 21, square numbernya 1, dan ACK-nya juga 1. Kemudian di bagian flagnya berubah menjadi nomor 5 ya, menjadi ACK. Menjadi ACK. Kemudian kita close PDU-nya. Oke, kita klik ini ya. Oke. Sampai protokol data yang kedua kembali ke FTP client. Oke. Oke ya, kita lihat warnanya juga berbeda ya. Ini kita klik ya. Kita klik inbound ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Ada TCP ya. Portnya 21, destination portnya 10.26 ya. Square numbernya 1, kemudian acknowledgement-nya 1. Flagnya ya berada di 45 ya. 45 berarti ACK dan PSH. Ya, ACK dan PSH. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat di bagian sini ya. Nah, apa pesan dari message dari server? Ya ini, welcome to PT FTP server. Ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Ya, untuk step 3 ya, kita reset ya, kita close. Kemudian kita kita close ini ya. Kemudian kita reset simulasi ya. Terus step 3. Nah, kita ulang ya langkah part 1 di DNS. Ya. Oke, kita ulang langkah 1 di DNS. Kita cek di DNS. Nah, ini ya. Kita klik DNS. Kemudian pilih command prompt, kita ketikkan nslookup. Oke, kita enter, kemudian kita minimize. Oke, kita masuk lagi ke ya. Oke, kemudian kita tukar di simulasi panel filternya menjadi DNS dan UDP. Oke. Ada UDP dan DNS. Oke. Nah, bisa kita lihat ya. Ada plot di topologi ya. Nah, kemudian langsung kita klik ini ya. Kemudian kita lihat ya, ini di layar protokol
apakah itu protokol layer 4 gitu ya. Nah, kita lihat ada UDP ya. Di layer 4 ini protokolnya adalah UDP. Oke. Apakah komunikasi ini reliable? Tidak gitu ya. Tidak reliable. Kemudian kita masuk ke outbound PDU detail. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita lihat protokolnya UDP ya. Oke. Nah, kita lihat ada source port dan destination port ya. Dan kita bisa melihat di sini tidak ada second number dan acknowledgement number karena UDP tidak membutuhkan established dan reliable connection ya. Nah, jadi kita bisa lihat source portnya 1026 ya, destination portnya 53. Oke. Oke. Kemudian kita close PDU-nya, kemudian kita capture ya sampai DS client itu ada centang ya. Ada centang ya. Kita capture. Oke. Kemudian kita klik ya protokol data unit envelope-nya. Kita select inbound. Ya, kemudian kita kembali ke bagian source bawah. Ya, pilih UDP ya, protokol UDP. Nah, kita bisa lihat bahwa port dan square number ini berbeda dari sebelumnya gitu ya. Oh, sorry. Ya, port ya, bukan square number. Port dan destination portnya dibalik gitu ya. 53 dan 1026. Jadi source port dan destination portnya dibalik. Nah, kemudian apa sebutan bagian dari protokol data unit ini? Ini disebut dengan DNS answer. Nah, alamat IP untuk multi server ya, kita lihat di sini. Ya, untuk multi server ya, multiserver.ptu pt.ptu ya. Ini namanya, kemudian IP-nya adalah 192.168.1.25.254. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk step 4 ya. Ini kita close. Kemudian jangan lupa kita reset simulasi. Kemudian lakukan hal yang sama ya untuk email gitu ya. Nah, kita ulangi yang di email ya, kita buka email client. Ini kita close, buka email ya, compose. Paste, kemudian subjeknya adalah ini, kemudian body emailnya adalah ini. Kita pastikan, kita send ya. Kemudian kita minimize. Kemudian jangan lupa ini juga kita edit ya. Dan kita lihat untuk bagian ininya POP3, SMTP dan TCP. Ini ada POP3, kemudian ada SMTP ya, kemudian satu lagi adalah TCP ya, TCP, SMTP, POP3 ya, POP3 ya. Oke. Close. Oke. Nah, kemudian kita klik ya. Nah, kita klik. Kemudian kita pilih outbound. Ya. Kemudian kita lihat TCP. Nah, source portnya ya. Nah, apa transport
outlier yang digunakan gitu ya. Nah, kita lihat untuk transport layer yang digunakan. Oke, ini sebentar, ini one ya. Ya ini ya UDP ya. Ini adalah UDP. Kemudian, nah apakah komunikasinya juga reliable gitu ya? Ya, reliable ya. Kemudian kita cek recordnya, ya ada source port, ya 1026, kemudian destination portnya 25, sekian nomornya 0, acknowledge nomornya 0, kemudian flagnya adalah nomor 2. Nomor 2 itu adalah SCN ya. Kemudian kita close ini protokol data unitnya, kemudian kita klik capture sampai email client itu ada check mode-nya. Oke, kita ini oke, kita lihat. Oke. Nah, pertama adalah kita klik PDU amplop ya. Kemudian kita klik inbound ya. Kita klik inbound. Kemudian ya, kita lihat source port 25 ya. Ini tadi dibalik ya. Kondisi portnya dibalik ya. Kemudian destination portnya 1026, sekian nomornya 0, kemudian acknowledgement-nya nomornya 1, flagnya dari apa ini? Yang nomor 2 sama nomor 5 ya. Kita lihat ya, nomor 2 sama nomor 5. Itu artinya adalah SCN dan ACK. Oke. Bagaimana port square number? Ya, ya berbeda dari sebelumnya ya, berbeda tadi ya. Jawabannya. Oke. Kemudian kita klik outbound ya, outbound. TCP ya. Nah, ini port numbernya 1026, destination portnya 25. Ini yang dibalik ya. Ini yang dibalik. Kemudian second number yang 1, acknowledgement-nya nomor yang 1, flagnya menjadi nomor 5, yaitu artinya adalah ACK ya. ACK. Ya, ini apakah berbeda? Ya, berbeda ya. Port square number ya. Ya, ada source port dan square numbernya. Sorry. Tadi ini apa dibalik? Yang dibalik adalah square number ya, square number dan ACK-nya di source port yaitu dibalik ya, dibalik. Ya, port sumber dan tujuan dibalik gitu ya. Awalnya sini adalah ini TCP ya. Oke, sekarang nomor ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita close ya, ini close. Kemudian kita buka protokol data unit yang kedua dari yang berbeda. Yang berbeda. Coba kita klik yang ini, yang warna ungu.
Kemudian kita pilih outbound ya. Kita pilih outbound. Kemudian bisa kita lihat di bagian TCP ya. Nah, source portnya 1026, destination portnya 25, sequence numbernya adalah 1. Kemudian acknowledgement numbernya 1. Kemudian untuk flagnya adalah berarti 4 dengan 5, berarti ACK dan PSH. Oke ya. ACK dan PSH. Kemudian port dan sequence numbernya berbeda dari sebelumnya ya. Jadi source dan destination port itu dibalik, dan both sequence dan acknowledgement acknowledgement numbernya adalah 1. Kemudian bisa kita lihat protokol email apa yang kaitkan dengan TCP port 25 ya. Nah, itu adalah SMTP, dan port 110 ini adalah port 3. Oke, mungkin itu saja ya materi tentang bagaimana proses kita mempelajari traffic ya, TCP dan UDP communication menggunakan simulasi mode packet tracer. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.